mengatakan kita potong kambing, maka salah seorang sahabat Nabi mengatakan, alayya dabhuha, ya Rasulullah, saya yang akan menyembelihnya. Maka sahabat yang lain langsung nyaut, alayya salquha, biar aku yang menguliti ya Rasulullah. Kemudian yang satunya lagi nyaut, alayya tabkhuha, biar aku yang memasaknya ya Rasulullah. Maka masing-masing mengambil bagian. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat para sahabatnya sudah mengambil bagian, Nabi pun mengatakan, alayya jam'ul hatab, aku yang akan mengumpulkan kayu bakarnya, kata Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah dibeli mic tadi sampai malam lagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil karim, al-qail subhanah wa azza min qail, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad, nabiyyun karimun azimun, khuluquhu khuluqul ladzi 'azzama ar-rahmanu fi a'zamil kutubi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperkenankan untuk hadir seraya merayakan, memperingati hari di mana dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, memperingati dan mengagungkan, memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam merupakan kewajiban bagi tiap-tiap orang yang mengaku dirinya beriman, bagi tiap-tiap orang yang mengaku dia agamanya Islam. Kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak kenal kepada Allah. Kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak lewat jalan yang ditempuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan sampai kepada nikmat yang abadi yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama pernah mengatakan, fa anta babullah, engkau ya Rasulullah merupakan pintu masuk menuju Allah, pintu masuk menuju ridhonya Allah, pintu masuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ayyum ri'in atahu min ghairika la yadkhulu, maka siapa saja yang coba-coba ingin cari cara, ingin cari jalan lain selain jalan yang ditempuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dia tidak akan sampai kepada keridhaan Allah, tidak akan bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu pilihan kalau mau sampai kepada surganya Allah, hanya lewat jalan yang telah diajarkan, yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, peringatan demi peringatan, perayaan demi perayaan sudah kita laksanakan.
sudah kita selenggarakan. Kita berharap setiap hari kita berkumpul untuk mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibalas semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita mengharapkan syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Kalau kita mau mengandalkan amalan kita, apa yang sudah kita perbuat, amalan apa yang sudah kita lakukan, berapa banyak sholat yang kita tinggalkan, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Kalau kita mau melihat kepada amalan kita, mau membanggakan terhadap ibadah kita, maka sebenarnya kita tidak pantas masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan mengandalkan syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat, maka kita tidak ada apa-apanya. Untuk itulah para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkumpul, sehingga jangan kita sia-siakan. Kita niatkan di dalam perkumpulan kita ini, selain untuk mengagungkan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, juga kita berniat untuk mendapatkan manfaat dari tausiah yang kita dengarkan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan kelak ketika kita pulang dari tempat ini. Seperti biasanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya menceritakan akhlak-akhlak baginda Rasulullah SAW yang banyak sekali dari kita tidak mengetahuinya, bahkan kadang belum pernah mendengar akhlak-akhlak tersebut. Kemarin saya sempat menceritakan di antara akhlak mulia baginda Rasulullah SAW adalah mengutamakan orang lain di dalam hal duniawi. Ini tertera di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, di mana Nabi selalu ingin mengutamakan orang lain, lebih senang di dalam hal dunia, mengutamakan orang lain bahagia di dalam hal dunia. Orang lain yang dapat biarlah Nabi tidak dapat, kalau itu adalah hal dunia. Dan ini dicontoh oleh para sahabat Nabi Muhammad, sehingga para sahabat mendapat label khusus, dapat kedudukan yang tinggi dari Allah. Allah mengatakan di antara keagungan para sahabat, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad mengutamakan orang lain sedang mereka dalam keadaan butuh. Kemarin saya sempat ceritakan salah satu cerita di mana sahabat Nabi mengutamakan orang lain sedangkan dia dalam keadaan butuh. Sahabat Nabi dari kalangan Ansor, Nabi pada saat itu kedatangan tamu. Kemudian Nabi mengatakan kepada istrinya, wahai istri-istriku, di rumah kita ada makanan apa yang bisa kita jamu untuk tamu yang datang ini? Maka istri-istri Nabi menjawab, lihat nih bagaimana keadaan rumah Nabi, seorang makhluk yang paling mulia yang diagungkan oleh Allah, yang kalau Nabi berkehendak, berkeinginan ingin menjadikan gunung itu semuanya menjadi emas, maka niscaya Allah mengabulkannya. Ditawarkan beberapa kali kepada Nabi gunung tersebut ingin dijadikan emas, tapi Nabi menolaknya. Kata Nabi, biarlah aku menjadi hamba Allah, hari ini punya, besok tidak punya, sehingga pada saat aku punya, aku dapat bersyukur kepada Allah, dan pada saat aku tidak punya, aku dapat bersabar dan memperoleh pahala sabar. Kemudian Nabi tanyakan kepada istri-istri Nabi. Istri Nabi menjawab, ya Rasulullah, di rumah kita tidak ada apa-apa, yang ada cuma air ya Rasulullah. Rumah baginda Rasulullah SAW, yang ada di dalamnya cuma air. Bahkan di dalam beberapa hadis disebutkan 3 bulan berturut-turut tidak dinyalakan kompor, tungku Nabi tidak menyala apinya. Artinya apa? Nabi tidak makan sesuatu yang dimasak. Selama 3 bulan Nabi cuma makan kurma dan air. Seorang Nabi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhlak ini kemudian ditiru, diteladani oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Setelah Nabi bertanya kepada istri-istrinya, dan istrinya menjawab, tidak ada sedikit pun makanan di rumah kita ya Rasulullah. Maka Nabi pun menanyakan kepada para sahabat, wahai sahabatku,
barangkali di antara kalian ada yang ingin menjamu tamu yang datang kepadaku hari ini. Maka salah seorang sahabat menunggu apa terusan dari perkataan Nabi. Nabi katakan, maka barang siapa yang menjamu tamu ini malam ini, surga baginya. Maka ada salah seorang Ansor, sahabat Nabi dari golongan Ansor, mengangkat tangannya mengatakan, aku yang akan menjamunya ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan kepada si tamu agar pergi ke rumah sahabat Nabi Ansor ini. Sesampainya di rumah, dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, ada makanan apa kiranya yang bisa kita berikan, kita jamu untuk tamu ini. Maka istrinya pun mengatakan, wahai suamiku, hanya tersisa makanan untuk anak-anak kita. Kita pun gak ada jatah. Maka dia katakan, pada malam hari ini kau berpura-pura mematikan lampu, nanti kita akan berpura-pura untuk makan. Dan anakmu suruh tidur cepat-cepat, biar mereka tidak makan malam ini. Maka anaknya disuruh tidur, dan kemudian mereka berdua mematikan lampu, ingin berpura-pura agar si tamu tidak tahu kalau mereka belum makan. Matikan lampu, kemudian mereka berpura-pura seakan-akan mereka sedang makan. Kemudian jatah anak mereka berikan kepada si tamu. Tamu pun makan dengan kenyang, kemudian istirahat. Keesokan harinya dia bertemu dengan Rasulullah. Nabi pun tersenyum. Allah ridho terhadap perbuatan kalian tadi malam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad mengutamakan orang lain walaupun mereka dalam keadaan butuh. Nah, ini salah satu akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada orang-orang yang beriman. Tapi kita lihat sekarang, mana orang-orang yang beriman yang lebih mengutamakan saudara-saudaranya yang lain? Mana orang-orang yang beriman yang menganggap saudaranya seperti dirinya? Mana sekarang kita melihat orang-orang yang dia memiliki akhlak yang mulia seperti para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kadang satu akhlak mereka saja kalau kita punya di zaman ini, beruntung kita. Makanya ada seseorang yang mengatakan, aku pergi ke Eropa, aku mendapatkan di sana tidak ada orang Islam, tapi ada akhlak-akhlak Islam yang dipakai di sana. Ada akhlak-akhlak Islam yang diterapkan di tempat yang tidak ada orang Islam. Tapi kebalikannya, ketika aku masuk ke tempat yang penduduknya banyak orang Muslim, tapi aku dapati akhlak-akhlak orang kafir yang diterapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau berjualan mereka menipu, kalau berjanji mereka tidak pernah menepati, kalau mereka melakukan suatu hal di dalamnya pasti ada pengkhianatan. Ini akhlak-akhlaknya orang kafir yang tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya saya juga menceritakan di antara akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memaafkan orang lain. Nabi selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan ini pun dicontoh oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dicontoh oleh para ulama-ulama kita, dicontoh oleh para guru-guru kita. Akhlak yang sangat mulia, memaafkan orang lain, tidak menyimpan dendam. Sehingga dalam satu ayat termasuk doa yang harus kita baca, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Doa ini kalau kita lihat konteksnya, maka di dalam ayat ini adalah pembagian yang ketiga, orang-orang yang masuk ke dalam surga. Yang pertama kata Allah, orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Yang kedua, orang-orang Ansor yang menjamu sahabat-sahabat Nabi, yang membantu sahabat-sahabat Nabi yang datang dari kota Mekah menuju Madinah. Mereka ini masuk surga kata Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang setelah mereka selalu berdoa. Apa isi doa mereka? Ighfir lana, Rabbana ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami,
wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman daripada kami. Kemudian apa lanjutan doa mereka? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan ya Allah Kau jadikan di dalam hati kami ini kebencian terhadap satu orang pun dari orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini kata ulama, alamat dan tanda orang yang masuk surga adalah orang yang di hatinya tidak ada kebencian. Makanya tadi malam saya sebutkan ada satu hadis wasiat Nabi kepada Anas bin Malik. Beliau katakan, ya bunayya, wahai anakku, in qadarta ala an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika syai'un minal ghish faf'al. Wahai anakku, kata Nabi, kalau engkau bisa di pagi hari atau di sore hari dan di dalam hatimu tidak ada kebencian terhadap siapapun, maka lakukan wahai anakku. Kemudian Nabi katakan, wadhalika min sunnati, karena itu yang aku lakukan. Karena aku tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah menyimpan kebencian terhadap orang lain. Hatiku lapang, bersih, tidak pernah menyimpan kebencian terhadap siapapun, kata Nabi. Wadhalika min sunnati, faman ahabba sunnati faqad ahabbani. Kata Nabi, maka barang siapa yang mencintai sunnahku, mengamalkan apa yang aku bawa, maka dia telah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Bersama Nabi Muhammad di dalam surga, bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dua akhlak yang sangat penting yang harus kita amalkan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas satu akhlak lain lagi yang juga merupakan akhlak yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ini juga diamalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi dan juga para ulama-ulama kita. Dan dengan akhlak inilah mereka sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak ini adalah akhlak tawadhu, sifat rendah hati. Nah, diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu perjalanannya, beliau mengatakan, ayo kita potong kambing, kata Nabi. Mari kita potong kambing. Maka sahabat-sahabat yang mendengar perintah Nabi untuk memotong kambing langsung rebutan untuk mengambil bagian tugas. Nah, seperti ini seharusnya kita orang-orang yang beriman, kalau dengar ada kebaikan, masing-masing langsung ngambil bagian. Yang punya tenaga dia siap bantu, yang punya duit dia siap bantu, yang punya kedudukan dia siap bantu dengan kedudukannya. Seperti inilah yang diajarkan Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Aku yang akan mengumpulkan kayu bakarnya, kata Nabi. Maka sahabat Nabi mendengar ini, nahnu nakfika ya Rasulullah, kami yang mencukupimu ya Rasulullah. Biarkan kami yang melakukan tugas-tugas ini ya Rasulullah. Engkau cukup duduk ya Rasulullah. Kata Nabi, inilah a'lamu annakum kafaitumuni atau takfuni. Kata Nabi, aku tahu kalian akan membiarkan aku duduk, kalian akan melakukan semua tugas ini, dan kalian tidak akan membiarkan aku untuk melakukan tugas ini. Aku tahu, kata Nabi, tapi aku tidak mau berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala atamayyaz baina ashabi. Aku dianggap berbeda dari sahabat-sahabatku yang lain. Kalau kalian mengambil tugas, maka aku pun akan mengambil tugas. Karena aku tidak mau dianggap lain, kata Nabi. Aku tidak mau dianggap berbeda. Aku tidak mau dilihat lebih dari kalian. Aku ingin bersama-sama kalian. Kalau kalian melakukan pekerjaan, aku pun akan ikut bersama kalian. Kita lihat pada saat pembangunan masjid,
Nabawi, Nabi pun ikut mengangkat batu-batu tersebut di atas pundaknya yang mulia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kalau kita melihat Khulafaur Rasyidin, mereka adalah pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setelah meninggal baginda Rasulullah, mereka yang memegang kendali kekuasaan. Artinya status mereka kalau sekarang ini seperti presiden. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pada saat beliau menjadi khalifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya beliau itu sempat berdagang. Sebelumnya beliau itu selalu memerah susu, mengambil sewaan, memerah susu agar dibayar. Maka setelah dia jadi khalifah, orang-orang yang punya kambing ketakutan. Wah, setelah Abu Bakar menjadi khalifah, siapa nanti yang akan memerah susu kita, yang akan memerah susu kambing kita? Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jangan takut, walaupun aku sudah menjadi khalifah, walaupun aku sudah menjadi pemimpin kalian, aku akan tetap memerah susu kambing-kambing kalian. Beliau seorang khalifah. Kemudian beliau juga di dalam beberapa riwayat menyatakan wajadnal karam fit taqwa. Kata beliau, kami mendapatkan kemuliaan itu berada di dalam ketakwaan. Kalau mau nyari kemuliaan, jangan cari kemuliaan lewat jabatan, jangan cari kemuliaan lewat harta, carilah kemuliaan di dalam ketakwaan. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wajadnal karam fit taqwa wa wajadnal ghina fil yakin. Dan kami, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mendapatkan kekayaan yang hakiki itu bukan berada di dalam harta, tapi berada di dalam keyakinan. Orang kalau hidupnya yakin, walau cuma megang duit 1000, dia akan bahagia. Orang kalau hidupnya penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berjalan kemanapun, dia akan merasa dia orang yang kaya. Dengan keyakinan itulah mereka akan mendapatkan kekayaan yang hakiki. Kalau orang tidak yakin, sebanyak apapun hartanya, maka dia akan selalu merasa kurang. Dia akan selalu mencari, dia akan tamak, dan tidak akan ada habisnya sampai tanah memenuhi mulutnya. Artinya sampai ia mati, dia tidak akan pernah merasa cukup kalau belum ada keyakinan di dalam hatinya. Yang ketiga, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wa wajadna syaraf fit tawadhu. Dan kami mendapatkan yang namanya keagungan itu sebenarnya bukan lewat kesombongan, tapi lewat rendah hati. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian di dalam perkataan yang lain, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, dia bilang, kenapa orang-orang kok bisa sombong? Dia bilang, kenapa orang-orang mau berbangga-bangga dengan dirinya sendiri? Mal fakhru man khuliqa min turabin wa ya'udu ilaihi wa ya'kuluhu hudud. Bagaimana manusia itu kok bisa sombong? Mereka diciptakan dari tanah dan kemudian akan kembali ke dalam tanah, dan kemudian jasad mereka akan dimakan oleh ulat-ulat belatung yang ada di dalam tanah. Bagaimana manusia itu bisa sombong, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kalau kita lihat khalifah yang kedua, Sayyidina Umar Ibnul Khattab, karena mereka ini adalah murid-murid terbaik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang khalifah. Tadi kita sebutkan status mereka ini pemimpin. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab? Pada satu hari, beliau tidak sempat sholat Jumat, agak telat sholat Jumat, sehingga orang-orang yang ada di dalam masjid menunggu kedatangan khalifah, karena beliau adalah orang yang menjadi imam, sehingga orang-orang nunggu. Telat beberapa waktu, datanglah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dia kemudian minta maaf, saya minta maaf, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin, saya minta maaf, tadi saya telat untuk melakukan sholat Jumat. Biasanya saya sudah datang lebih dahulu, tapi hari ini saya tidak bisa datang lebih dahulu karena tadi saya masih menjemur pakaian saya yang biasanya saya gunakan untuk sholat. Artinya apa? Sayyidina Umar Ibn Khattab cuma punya satu baju. Dia cuma punya satu baju, sehingga kalau baju ini dicuci, dia tidak punya lagi baju yang lain. Dia tunggu sampai baju ini kering, barulah dia pergi untuk melakukan sholat Jumat.
Dan didapati pada saat beliau sholat, beberapa sahabat meriwayatkan didapatkan di dalam bajunya tersebut ada sekitar 12 atau 14 ambelan di dalam bajunya. Baju seorang khalifah, baju seorang pemimpin, seseorang yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nabi pernah menyatakan, laulam ub'at, kalau seandainya, kata Nabi, aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah akan mengutus Umar bin Khattab. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab? Kerendahan hatinya, bahkan pernah datang beberapa tetamu dari kerajaan Romawi. Kita tahu kerajaan Romawi dengan singgasananya, prajurit-prajuritnya yang mewah, baju-baju perangnya yang mewah, raja yang sangat diagungkan. Dia datang ke kota Madinah untuk membawa pesan kepada khalifah orang Islam. Dia cari keliling Madinah. Dia dapatkan Sayyidina Umar Ibnul Khattab sedang berada di bawah pohon kurma, sedang tidur-tiduran sendiri. Di bawah pohon kurma, tanpa ada pengawal, tanpa ada penjaga, beliau tertidur sendiri. Dan kemudian pada saat bangun didapati bekas batu kerikil sudah membekasi wajahnya. Dan kemudian ini utusan mengatakan, kalau bukan karena keadilan yang dia terapkan kepada rakyatnya, maka dia tidak akan bisa tidur setenang ini. Dia bisa tidur tanpa pengawal, dia bisa tidur tanpa ada pengamanan dari manapun, karena dia sudah menerapkan keadilan kepada rakyatnya. Salut orang-orang kafir yang berada di Romawi ketika datang melihat ini. Dia bilang, ini raja kalian, ini pemimpin kalian, hanya tidur tanpa ada pengawal, tidur di bawah pohon kurma dengan tikar yang kasar, tanpa ada pengawal. Dia terheran-heran melihat seorang khalifah yang diagungkan di tempatnya sana, ternyata di tempat orang-orang muslim penuh dengan sifat rendah hati. Sayyidina Utsman ibn Affan begitu juga. Kita dapati beliau seorang yang rendah hati. Beliau juga pernah didapati pulang dari pasar membawa barangnya sendiri. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau dia belanja di pasar, dia pikul bawaannya sendiri. Padahal mereka sudah menjadi pemimpin, mereka sudah menjadi khalifah. Pada saat mereka pulang dari pasar, mereka memikul bawaan mereka sendiri. Maka rakyatnya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, kau tidak pantas memikul barang-barangmu untuk membawanya ke rumah. Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku lebih pantas membawa barang milikku. Ini dia contoh dari baginda Rasulullah SAW. Karena dalam satu cerita, Nabi pernah belanja di pasar, kemudian pada saat Nabi pulang, bawaan tersebut ingin dibawa oleh orang lain. Nabi menjawab, sahibu syai' ahaqqu bi syai'ihi fi hamlihi. Kata Nabi, orang yang memiliki sesuatu, maka dialah orang yang paling pantas untuk membawanya. Maka Nabi kemana-mana itu bawa apa-apanya sendiri. Rendah hati beliau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini yang sekarang kita tidak amalkan. Sifat akhlak-akhlak Nabi ini yang sekarang tidak kita temui di dalam orang-orang muslim. Masing-masing ingin menganggap dirinya yang paling besar, masing-masing menganggap dirinya yang paling benar. Kalau mau tahu sebab perpecahan kita sekarang ini apa? Kenapa kok kita ini berpecah belah? Satu sama lain, sama-sama Islamnya, Nabinya sama-sama Nabi Muhammad, Tuhannya sama-sama Allah, Al-Qur'annya juga satu sama. Tapi kenapa kok kita berpecah belah? Karena masing-masing mengklaim dirinya yang paling hebat, masing-masing mengklaim dirinya yang paling benar, masing-masing mengklaim dia yang lebih daripada orang lain. Kalau sifat-sifat ini kita kikis, sifat-sifat ini kita buang jauh-jauh dari diri kita, maka niscaya kita, ma'asyiral hadirin, akan bisa bersatu sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bersatu. Mereka menganggap saudaranya sama seperti diri mereka. Mereka mengagungkan saudaranya seperti mereka mengagungkan diri mereka. Mereka mencintai saudaranya seperti mereka mencintai diri mereka sendiri. Kalau mereka dapat manfaat, mereka mendapatkan harta, maka dia tidak mau saudaranya tidak kebagian harta tersebut. Ini yang diajarkan oleh
sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sifat ini yang harus kita tumbuhkan kembali melalui peringatan perayaan Maulid ini. Kita berharap agar akhlak-akhlak Nabi itu kembali kita hidupkan kembali, agar akhlak-akhlak Nabi tersebut ada pada jati diri seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini faidah dari kita berkumpul merayakan Maulid Nabi, agar kita semakin kenal siapa itu Nabi, agar kita dapat mencontoh siapa Nabi Muhammad SAW, agar dapat meneladani. Kenapa? Ini poin terpenting dari tiap-tiap perkumpulan kita, karena Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad, jika mereka mengaku, jika mereka memang benar-benar menyatakan cinta kepada Allah, maka cuma satu, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Akhlak-akhlaknya terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajarkan kepada anak-anak kita sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ajari kepada anak-anak kita, ajari kepada orang-orang yang kita kenal, kepada keluarga kita. Ini faidah daripada kita berkumpul setiap hari. Kita merayakan Maulid Nabi, mengagungkan Nabi, dan ini oleh-oleh yang dapat kita bawa pulang kelak ke rumah kita. Berusaha setiap hari menjadi manusia yang lebih bermanfaat, berusaha setiap hari agar menjadi manusia yang lebih baik, berusaha setiap hari menjadi orang yang bertambah ketakwaannya. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada saat malam hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota kita ini. Yang hadir di dalam tempat ini mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajatnya dikabulkan dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak hadir pada malam hari ini, kita doakan bersama-sama, semoga mereka semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak dapat bersatu dan berkumpul dengan saudara-saudaranya yang lain-lain. Dan kita minta kepada Allah, orang-orang yang sakit di antara kita mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting, agar tidak keluar bulan Maulid yang tersisa 2 hari ini. Kita meminta kepada Allah dan memohon agar tidak keluar bulan Maulid ini kecuali sudah bertambah kenal kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali sudah bertambah dekat kepada Nabi Muhammad, dapat meneladani semua sunnah Nabi Muhammad, dapat meniru dan meneladani semua akhlak-akhlak mulia baginda Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan di surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hakada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.